Hadis-hadis tentang berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membacakan hadis-hadis tentang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Adapun hadis tentang itu ialah ridha Allah bergantung dari ridha kedua orang tua, dan murka Allah bergantung dari kemurkaan orang tua. Yang kedua, dahulukan berbakti kepada ibu. Seorang pria pernah mendatangi Rasulullah dan berkata, "Siapa dari kerabatku yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik dariku?" Nabi menjawab, "Ibumu." Pria itu berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Pria itu berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Pria itu berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ayahmu." Yang ketiga, pentingnya mendoakan orang tua. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali tiga, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Yang keempat, amalan paling utama. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Sholat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawab Nabi. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi menjawab, "Jihad di jalan Allah." Nomor 5, berbakti kepada orang tua adalah jihad. Ada seorang yang mendatangi Nabi, ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Lalu seorang itu menjawab, "Iya masih." Nabi pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Nomor 6, berbakti kepada orang tua yang wafat. Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Nabi menjawab, "Iya, masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya. Bentuknya adalah mendoakan keduanya, memintakan ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya." Nomor 7, dipanjangkan umur dan rezeki. Rasulullah bersabda, "Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat." Nomor 8, orang tua mustajab. Rasulullah bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang didolimi, doa orang yang bepergian, dan doa baik orang tua kepada anaknya. Nomor 9, taat kepada ayah. Sesuai anjuran dari Rasulullah, taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Nomor 10, pentingnya berbakti kepada orang tua di usia senja. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang bertanya, "Siapa wahai ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga." Nomor 11, larangan menjadi anak durhaka. Disampaikan oleh Rasulullah sebagai berikut, "Maukah kalian aku kasih berita tentang dosa apa yang paling besar?" Para sahabat berkata, "Tentu saja ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan pembicaraannya. 1, mempersekutukan Allah, kemudian durhaka kepada orang tua. Sebelumnya Rasulullah semi duduk.
lalu duduk penuh dan berkata, ketiga, janji dan kesaksian palsu. Nomor 12, anjuran untuk membahagiakan orang tua. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah dan mengatakan, aku datang kepadamu untuk berbaiat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasul menjawab, pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis. Nomor 13, salah satu pintu masuk surga. Dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, Jahimah radhiyallahu an mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu. Rasul bertanya, apakah kamu mempunyai ibu? Ya, jawabnya. Lazimkanlah ibumu karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itulah hadis-hadis tentang berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.